Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi aljabar? Dalam matematika, fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Selanjutnya, fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi terbatas dari operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan pengambilan akar. Nah, selanjutnya ada macam-macam fungsi aljabar dan non-aljabar. Nah, di samping kiri ada macam-macam fungsi aljabar. Yang pertama adalah fungsi polinomial, yang kedua fungsi rasional, dan yang terakhir adalah fungsi radikal. Nah, di sebelah kanan ada macam-macam fungsi non-aljabar. Yang pertama ada fungsi trigonometri, yang kedua ada fungsi logaritma, yang ketiga ada fungsi eksponen, dan yang terakhir adalah fungsi nilai mutlak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponen. Nah, jadi teman-teman, fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang ada pada matematika atau salah satu fungsi matematika yang memiliki variabel sebagai pangkat dari suatu bilangan tetap atau konstanta. Nah, suatu fungsi tersebut dapat dikatakan fungsi eksponen ketika variabelnya berada di bagian pangkat atau eksponen dari suatu bilangan tetap atau basis. Artinya, bentuk umum dari fungsi eksponen adalah sebagai berikut. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi eksponen adalah A pangkat N sama dengan X dengan keterangan A adalah basis, N adalah pangkat, dan X adalah hasil. Nah, adapun sifat-sifat dari fungsi eksponen yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1, yang kedua adalah A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Yang ketiga adalah A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Yang keempat adalah 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Dan sifat yang kelima adalah dalam kurung A pangkat N, di luar kurung pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Nah, berikut adalah salah satu sifat yang berada di fungsi eksponen. Nah, masih banyak sifat-sifat yang lain teman-teman, tapi yang paling umum kita dapatkan atau yang paling umum kita pelajari adalah kelima sifat tersebut. Nah, selanjutnya fungsi logaritma. Nah, apa itu logaritma? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, bentuk umum logaritma yaitu jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Nah, di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis. Syarat A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. X, di mana X bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syarat X lebih besar daripada 0. Dan N sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, selanjutnya sifat-sifat logaritma. Ada 7. Yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. Syarat nilai basis A harus sama. Yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Syaratnya yaitu nilai basis A harus sama. Yang keempat, A log X sama dengan C log X per C log A. Syaratnya yaitu nilai basis C harus sama. Yang kelima, A log X sama dengan 1 per X log A. Yang keenam, A pangkat M log X pangkat N sama dengan M per M A log X. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu A log X sama dengan X. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu rasional dengan jenis linear per linear. Nah, dalam fungsi rasional, linear per linear mengacu pada fungsi di mana baik pembilang maupun penyebutnya adalah fungsi linear. Ini berarti bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b atau cx tambah d, di mana a, b, c, dan d adalah konstanta dan a
dan C tidak boleh 0. Nah, selanjutnya adapun bentuk umum dari rasional jenis linear per linear yaitu memiliki bentuk umum Y sama dengan mx tambah B, di mana M adalah gradien atau kemiringan dan B adalah titik potong Y. Secara grafis, fungsi linear digambarkan sebagai garis lurus, pembilang dan penyebut. Dalam fungsi rasional linear, pembilang atau bagian atas pecahan dan penyebut bagian bawah pecahan, keduanya adalah fungsi linear. Nah, contohnya itu seperti fx sama dengan 2x tambah 3 atau x kurang 1. Dengan contoh soal itu gx sama dengan 5x tambah 2 atau 3x tambah 4. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sifat-sifat rasional dengan jenis linear per linear, yaitu yang pertama adalah domain. Domain adalah semua nilai x kecuali yang membentuk penyebut 0, yaitu cx tambah d tidak sama dengan 0 atau x tidak sama min d per c. Nah, yang kedua adalah asimtot. Fungsi ini memiliki jenis asimtot. Yang asimtot pertama adalah asimtot vertikal. Nah, terjadi di titik di mana penyebut 0 itu x sama dengan min d per c. Nah, asimtot kedua yaitu horizontal karena derajat pembilang sama dengan derajat penyebut atau keduanya derajat dengan 1, maka y sama dengan a per c. Nah, yang ketiga adalah pencerminan dan pergeseran. Fungsi ini bisa ditulis ulang menjadi bentuk transformasi dari fungsi dasar 1 per x, yaitu fx sama dengan a per c tambah ad kurang bc per c dalam kurung cx tambah d, atau dengan menyusun ulang melalui aljabar parsial atau substitusi. Nah, selanjutnya adalah intersepsi atau titik potong. Nah, di titik potong ini ada dua sumbu, yaitu sumbu pertama adalah sumbu Y, diperoleh dengan substitusi X sama dengan 0, yaitu F dalam kurung 0 sama dengan B per D. Nah, titik potong yang kedua adalah sumbu X, di mana Fx sama dengan 0. Nah, itu AX tambah B sama dengan 0 atau X sama dengan min B per A. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu jenis grafik. Nah, di sini jenis grafik ini berfungsi berbentuk kurva hiperbola dengan dua cabang dan mendekati asimtot vertikal dan horizontal tanpa menyentuhnya. Nah, selanjutnya saya akan berikan kepada Saratul Jesi Zainal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasional kuadrat per linear. Pengertian rasional kuadrat per linear adalah bentuk fungsi rasional yang pembilangnya merupakan polinomial kuadrat berderajat 2 dan penyebutnya merupakan polinomial linear berderajat 1. Adapun bentuk umum, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c per dx ditambah e, dengan a tidak sama dengan 0 dan d tidak sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat atau pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 per x ditambah 4. Selanjutnya, adapun sifat-sifatnya. Yang pertama, domain atau daerah asal, semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebut 0. Jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c per dx ditambah e, maka domain x di mana elemen R x tidak sama dengan min e per d. Yang kedua, asimtot vertikal terjadi saat penyebut sama dengan 0, x sama dengan min e per d. Yang ketiga, asimtot horizontal atau miring karena derajat pembilang 2 lebih besar dari derajat penyebut 1, maka tidak ada asimtot horizontal dan ada asimtot miring diperoleh dengan pembagian panjang atau long division.
Yang keempat, titik potong dengan sumbu Y diperoleh dengan substitusi X sama dengan 0 ke fungsi. F dalam kurung 0 sama dengan A 0 kuadrat ditambah B 0 ditambah C per D 0 ditambah E sama dengan C per E. Yang kelima, titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan menyamakan fungsi dengan 0, pembilang sama dengan 0, yang dimana AX kuadrat ditambah BX ditambah E ditambah C sama dengan 0 sama dengan X, X2. Jika memiliki akar real, itulah titik potong dengan sumbu X. Yang keenam, perilaku di sekitar asimtot vertikal, nilai fungsi akan menuju tak terhingga atau min tak terhingga saat mendekati titik asimtot vertikal dari kiri atau kanan, tergantung tanda. Dan yang terakhir, ketujuh, cek keberadaan titik ekstrem atau maksimum atau minimum lokal. Untuk menemukan titik-titik ekstrem, bisa menggunakan turunan pertama atau menganalisis grafiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.